Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang limit. Apa itu limit? Simak baik-baik video ini, dan jangan lupa sebelum menyimak, lebih baik Anda sekalian unduh dulu materi yang ada di kolom deskripsi. Nah, sambil melihat materi, sambil mendengarkan ya saya cerita. Oke, mari kita mulai. Oke, di video ini judulnya adalah limit fungsi aljabar. Nah, jadi akan saya batasi bentuknya dalam bentuk aljabar. Berarti kalau bentuk aljabar itu ya contohnya adalah x kuadrat, pangkat x, atau contohnya seperti itu. Nah, apa arti dari limit? Limit diartikan, mungkin kalau kita pakai istilah bahasa Indonesia bisa kita artikan batas, ya kan? Batas kemampuan. Berapa sih limit Anda dalam mengerjakan sesuatu? Nah, artinya di situ batas. Cuma kalau kita bicara matematik, artinya limit adalah mungkin mendekati atau hampir dari suatu bilangan tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada suatu fungsi bentuknya seperti itu, x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, kita akan mencari nilai limit di saat kondisinya x itu sama dengan 1. Dan kalau di sini kan kalau kita memasukkan langsung nilai 1, itu artinya di sini fungsi di atas tidak terdefinisi, karena titik ini fx-nya itu menjadi 0 per 0 yang tidak mempunyai arti. Nah, tapi sekarang kalimatnya kita ganti. Tapi apa yang terjadi pada x itu mendekati 1, atau kita dekati dengan cara x mendekati 1, atau limit fx itu mendekati 1x-nya. Oke. Nah, grafik tadi, fungsi tadi, itu jika kita gambarkan grafiknya seperti ini. Dimana ini x, kemudian di sini fx-nya. Nah, ini seharusnya di titik nih, x sama dengan 1. Oke ya, x sama dengan 1, itu seharusnya dia berlubang, atau dia tidak ada nilainya, atau nilainya itu langsung dia menuju, ya tak hingga langsung tinggi sekali. Cuma di sini ya karena kita pakai software untuk membuat grafik, coba lihat variabel x-nya ada tidak. Di situ saya memasukkan nilai x sama dengan 1 persis sama dengan 1 ya. Jadi nggak 1,0000 sekian, jadi 1 tepat integer. Nah, ada nggak di sini nilai x sama dengan 1? Nah, di situ tidak ada. Makanya dalam bentuk grafik ini dia lurus aja seperti itu. Nah, tetapi ketika kita dekatin, ya, mulai dari 0,000 sekian sampai 0,947 sekian, nilainya adalah 1,9 sekian. Kemudian setelah melewati 1, nah ini ada 1,0. Ini udah melewati 1 ini. 1,0 sekian nilainya adalah ini. 2, sekian dan seterusnya. Nah, yang jadi patokan adalah ini, sekitaran sini nih, 1 tepat. Oke, notasi bentuknya seperti itu notasinya. Ini kita baca limit fx dengan x mendekati c, nilainya adalah L. Nah, untuk kasus di atas, tadi kan kita tulisnya seperti ini jadinya. Limit x kuadrat min 1 per x min 1 dengan x-nya itu mendekati apa tadi? 1. Nilainya adalah 2. Nah, dapat diartikan ketika x kuadrat min 1 per x min 1 mendekati x sama dengan 1, maka fungsi tersebut itu dekat dengan nilai 2. Oke, dekat ya. Oke, ini ada suatu pengertian, suatu fungsi dikatakan
memiliki limit di X sama dengan A jika dan hanya jika limit X mendekati A pangkat negatif. Ini artinya limit kiri, maksudnya ya mendekatinya dari kiri. Kemudian ada limit fx X mendekati A plus, ini artinya dia limit kanan. Nah, itu sama aja, kita tulisnya seperti ini. Totalnya limit fx X mendekati A. Jadi ada istilah limit kiri, ada limit kanan. Oke, kita kembali ke grafik itu tadi untuk menjelaskan limit kiri. Nah, limit kiri itu adalah ketika kita mendekati nilai ini A-nya sama dengan 1 ya, di sini A sama dengan 1. Dia didekati dari kiri arah ke sana. Jadi dimulai dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai di sini 0,9. Batasnya di sini. Ini adalah limit kiri. Dengan X-nya hampir mendekati 1 tuh. Ya. Jadi limit kiri dia didekati dari kiri. Nah, sedangkan limit kanan itu dia didekati dari kanan. Arahnya ke sana. Kita mulai dari, mungkin di sini kalau dari gambar saya bisa 2 ya, cuma 2-nya nggak nyampe di sini ya. Dia dimulai dari 1,6, 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 1,15, 1,05. Nah, dia mendekati 1. Itu artinya limit kanan. Oke, sekarang kemudian ketentuan penyelesaian soal limit. Yang pertama, metode substitusi. Ini artinya kita langsung memasukkan nilai ya yang ingin didekati tadi. Contohnya kalau kasus kita tadi ialah substitusi X sama dengan 1. Jadi contohnya tadi langsung kita didekati dengan substitusi X sama dengan 1, cuma tidak ada nilainya kan. Nah, kita cari contoh yang lain di sini. Contohnya adalah 2x kuadrat min 2. Nah, dengan X itu mendekati 2 ya, substitusi langsung 2-nya masukkan ke variabel X-nya. 2 kali 2 kuadrat min 2 hasilnya adalah 6. Nah, ini ketika langsung ketemu nilai limitnya. Kemudian pemfaktoran. Ketika menemui bentuk limit fx dengan X mendekati A yang hasilnya bentuk tak tentu. Jadi ada macam-macam bentuk tak tentu. Di sini ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 apa nih? Ya, 0 kali tak hingga min tak hingga, 1 pangkat tak hingga pangkat 0, 0 pangkat 0. Nah, contohnya kita punya X pangkat 3 min 1 per X min 1. Dengan X itu mendekati 1. Nah, kita dapatkan hasil 0 per 0 dengan jika menggunakan substitusi langsung. Jadi cara pertama adalah mesti substitusi langsung. Nah, ketika hasilnya 0 per 0, nah barulah kita cari dengan cara ini, pemfaktoran. Nah, pemfaktoran di sini ya kita bagi, biasanya untuk pemfaktoran faktornya itu bisa kita bagi dengan penyebutnya. Jadi pemfaktoran yang atas bisa kita bagi dengan penyebut yang di bawah. Biasanya seperti itu. Makanya di sini kita faktorkan jadi X min 1 dikalikan dengan X kuadrat plus X plus 1. Ini coba kalian kalikan sendiri, mesti hasilnya itu ya. X pangkat 3 min 1 dibagi dengan X min 1. Nah, atau ya ini catatan sedikit saya berikan bagaimana cara memperoleh itu. Pakai pembagian. Pembagiannya bagaimana? Bisa tidak? Ya, kita bagi saja. Semoga di sini cukup. Ini aja deh. Oke ya, pembagian. Kita punya X pangkat 3 min 1. Kita bagi dengan X min 1. Oke, karena nggak jelas pakai biru. Kembali pakai merah. Oke, di sini ada X pangkat 3 min 1. Nah, supaya yang pertama kita lakukan adalah sini X pangkat 3. Ini jadi X pangkat 3 berapa? Supaya jadi X pangkat 3 yang ini. Patokannya X-nya aja. X dikalikan berapa supaya jadi X pangkat 3? Ya, X pangkat 2.
Sehingga di sini kita kalikan X pangkat 2 dengan ini. X pangkat 3 min X kuadrat. Dikalikan. Kemudian kita apakan? Ya, pembagian biasa kita kurangin. Ini jadi X kuadrat min plus 1 ya. Sorry, kok min? Kok plus? Ini min. Ini 0, min kita mau min, ini plus, ini min 1 kurangin 0 ya. Ini min ya. Nah, masih ada sisa segitu, X kuadrat min 1. Sorry, ini min ya. Nah, supaya apa namanya mirip dengan itu, ini bisa habis X kuadratnya. Ini kalikan berapa? Ditambah lagi dengan X. Nah, sehingga di situ hasilnya adalah X kalikan X kuadrat, X kalikan min 1 adalah min X. Kita kurangin lagi, ini X, ini jadi min 1. Nah, udah sama, itu ternyata sama, hingga sini tinggal ditambah 1. 0. Seperti itu. Dan di sana menghasilkan nilainya adalah ini kita coret ya, X min 1-nya X kuadrat plus X plus 1. Tinggal kita substitusi. Di sini kita substitusi. X sama dengan 1 di situ. Hasilnya adalah 3. Kemudian untuk perkalian dengan sekawan. Ketika ya bentuknya mungkin bisa macam-macam sih. Biasanya nggak model kayak gini. Atau ini pemfaktoran pun juga bisa. Nah, di sini kita sebut dengan perkalian dengan sekawan. Boleh pakai pemfaktoran di situ. Ya kita maksudnya kalikan pemfaktoran gini, perkalian dengan sekawan. Ketika kita bentuk akar min 1, ini kan akar min 1. Kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya berarti tandanya itu berlawanan. Jika di sini min, di sini plus. Jadi atas bawah itu kita kalikan dengan pembilang yang mirip. Di sini X min 1 kita kalikan dengan X plus 1, yang bawah pun juga sama, akar X plus 1. Nah, coba kalian kalikan sendiri, ternyata situ. Kemudian ini X min 1-nya kita coret sehingga jadi 1 per akar X tambah 1, hasilnya adalah setengah. Nah, kemudian limit mendekati tak hingga. Oke, kita contohkan. Saya punya grafik dari suatu fungsi yaitu seper X. Jadi sini fx-nya adalah seper X. Nah, jika di sini kan kita mulai dari 0, misalkan 1 per 0 itu hasilnya adalah tak hingga. 1 per 1 hasilnya 1, 1 per 2 hasilnya 0,5. Kita lihat di sini 0 tak hingga, ini jauh sekali di sana. Kemudian X mendekati ini 1 di situ, kemudian 2 semakin turun ya, setengah. Kemudian misalkan 1/4, ini 0,25 ya. Nah, bagaimana ketika X-nya itu semakin bertambah dan mendekati tak hingga? Berarti angkanya tuh bilangannya tuh besar sekali. X-nya mendekati berapa? Limitnya mendekati berapa itu? Di sini limitnya yaitu mendekati 0. Jadi ketika limit seper X dengan X-nya mendekati tak hingga, itu nilainya 0. Ini sebagai patokan untuk menjawab beberapa soal limit mendekati tak berhingga. Contoh yang bentuk pertama, biasanya bentuk pembagian seperti ini. Dengan A, X pangkat P plus BX plus C, ini bisa macam-macam, tapi yang paling penting adalah nanti bentuk ini, yang paling depan, pangkat tertingginya. Nah, di sini ada contohnya, limit 5X pangkat 3 bla 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 dengan X mendekati tak berhingga. Kemudian di sini ada 8X pangkat 4 plus bla bla bla. Nah, yang paling penting adalah yang paling depannya saja sebenarnya. Nah, saya punya rumusnya langsung di sini. Nah, AX pangkat N, BX pangkat M. Jadi cuma ada 3 faktor ini aja untuk mendekati itu, yang X mendekati tak berhingga dalam bentuk pecahan. Kita lihat A-nya di situ berapa? A-nya 5. N-nya mana? N. Ya, N-nya di sini sama dengan P ya. P-nya itu 3, B-nya itu 8, M-nya berapa? M-nya 4 ya. Mana di sini yang memenuhi
N-nya kan lebih kecil daripada M, atau pangkat yang pembilangnya itu lebih kecil dibandingkan dengan penyebutnya, sehingga jawabannya langsung dia 0. Dan ini sebenarnya cara wajarnya, cara biasa. Jadi kita jabarkan per X-nya bla bla bla, ya seperti itu. Ya, caranya di sini tinggal kita bagi dengan pangkat tertinggi, aslinya seperti itu. Kita bagi dengan pangkat tertinggi, jadilah perumusan yang ini. Ini udah familiar. Jika kalian nanti mengerjakan, kok ini udah dibagi pangkat tertinggi, tinggal kita baca bagian depannya saja ternyata. Ini cara cepatnya, ya berdasarkan itu tadi. Bentuk yang wajar ini tadi, cara yang wajar, yang biasa. Udah kita cari cara cepatnya seperti itu. Kemudian untuk limit X mendekati tak berhingga, bentuk yang seperti ini. Pakai akar, di sini minus. Nah, di sini seperti ini ya. Jawabannya tak hingga, untuk A lebih besar dari P, ya syaratnya asal ininya sama ya. Kemudian untuk A sama dengan P, bentuknya seperti itu, B min Q per 2 akar A. Kemudian min tak hingga untuk A kurang dari P. Ya, contohnya bisa, ya untuk contoh bisa kalian cek sendiri, ini A-nya berapa? A-nya 3 ya di situ. Kok A-nya 3? A-nya 9. Nah, jawabannya itu ya. Tinggal B min Q per akar 2 akar A. Nah, kemudian ada dalil-dalil limit. Ya, bisa kalian cek sendiri, nanti akan saya berikan juga kan ini di kolom deskripsi. Nah, kemudian latihan. Nah, untuk memperdalam, memperlancar, dan ya memahami tentang limit, silakan Anda kerjakan beberapa latihan ini. Nah, jika ada pertanyaan, ya silakan sampaikan di kolom komentar di bawah, ataupun bisa melalui email saya. Dan kemudian ya terima kasih telah menonton. Jadi video ini saya akhiri sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.